Pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu, sebanyak 961 kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. Sejak hari itu, mereka menerima amanat besar. Shalom God Lovers, bersama saya Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu, sebanyak 961 kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. Dan para pemimpin yang baru dilantik ini wajib mengikuti retreat untuk pembekalan di Magelang. Ini bukan sekedar seremoni politik, tetapi sebuah momen yang mengubah hidup mereka. Sebab sejak hari itu, mereka menerima amanat besar. Bukan hanya dari rakyat yang memilih mereka, tetapi lebih dari itu, dari Tuhan sendiri. Sebab Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Setiap otoritas yang ada di dunia ini berada dalam kendalinya. Baik mereka yang menang dengan cara yang bersih maupun mereka yang mungkin menang dengan cara yang tidak terpuji. Pada akhirnya, mereka kini berada dalam posisi ini karena Tuhan mengizinkannya terjadi. Tapi ingat, kekuasaan selalu datang dengan tanggung jawab besar. God Lovers, seorang kepala daerah bukan sekedar pemimpin politik. Mereka adalah pelayan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tugas mereka adalah membangun daerah, meningkatkan pelayanan publik, mengelola keuangan daerah dengan transparan, menjaga ketertiban dan keamanan, melestarikan lingkungan, serta menerapkan good governance. Mereka harus mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kesejahteraan masyarakat. Tetapi di negeri ini kita sering melihat kekuasaan disalahgunakan. Seorang kepala daerah yang seharusnya berdiri di atas semua golongan, justru seringkali hanya mengutamakan mereka yang mendukungnya saat pilkada. Mereka yang seagama, sekampung halaman, separtai, atau bahkan keluarga dan kroni-kroninya diberi keistimewaan lebih. Sementara rakyat lainnya diabaikan. Ini bukan kepemimpinan yang benar. Kepala daerah yang benar harus berani berdiri di depan untuk membela mereka yang lemah, yang tertindas, yang terpinggirkan. Ia harus memastikan bahwa semua warga, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan hak yang sama, termasuk hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tetapi apa yang kita lihat, God Lovers, masih ada daerah-daerah di Indonesia di mana saudara-saudara kita yang Kristen sulit beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, dan berbagai daerah lain masih terjadi penutupan gereja, penolakan izin pembangunan, bahkan persekusi terhadap jemaat yang ingin beribadah. Ingat kasus gereja Kristen Protestan Simalungun di Sumatera Utara yang disegel paksa, atau Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor
yang bertahun-tahun tidak bisa digunakan karena penolakan dari kelompok tertentu. Bahkan di ibu kota negara, Jakarta, ada gereja yang harus beribadah berpindah-pindah karena tidak diberi izin tempat ibadah. Kita harus sadar bahwa tindakan diskriminatif semacam ini bukan hanya melukai hati umat Tuhan, tetapi juga mencoreng wajah Indonesia di mata dunia. Ketika suatu bangsa tidak bisa menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya, itu menunjukkan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia dan wawasan segelintir orang yang masih picik dan tidak berpendidikan. Seorang kepala daerah yang benar seharusnya tidak menutup mata terhadap ketidakadilan ini. Ia harus memastikan bahwa setiap warganya bisa menjalankan keyakinannya dengan bebas tanpa rasa takut. Ia harus menjadi pemimpin yang adil, yang membawa damai, yang menegakkan keadilan bagi semua, sebab Tuhan membenci pemimpin yang curang dan hanya mencari keuntungan sendiri. Orang benar memperhatikan hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Amsal 29 ayat 7. God Lovers, pada tanggal 20 Februari 2025, sebanyak 962 kepala daerah di Indonesia telah dilantik. Harapan kita adalah mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Bukan hanya menjadi pemimpin yang berkuasa hari ini, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab selamanya. Dan kepada para pemimpin yang baru saja dilantik, kita ucapkan selamat datang Bapak, Ibu Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Memerintahlah dengan adil, bijaksana, serta sesuai tuntutan Tuhan. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dia segala rencana bisa terlaksana dengan benar. God Lovers, sebelum saya akhiri, ayo kita baca bersama Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Jangan lupa like dan share. Kami juga menunggu komentar dan masukan Anda. Saya Martin Hareva, sampai jumpa di Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom.